Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa Rahmadani, Prodi D3 Keperawatan Universitas Widyausada Semarang. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Aksi Massa. Penulis buku ini yaitu Tan Malaka, editornya A. Yogaswara, penerbit Narasi, tahun terbit 2013. Tebal halaman 148 halaman. Salah satu bukunya yang mencerminkan kejeniusan Tan adalah Aksi Massa. Buku ini tidak tebal-tebal, hanya 148 halaman, ringan dalam arti pembahasan dan mungkin sedikit membingungkan bagi para pembaca yang jarang melahap buku-buku lawas. Sama seperti buku-buku Pram yang masih menggunakan kata-kata bahasa lampau dan terkesan seperti bahasa Melayu. Aksi Massa juga begitu, tetapi yang membuat ingin kita terus membaca buku ini adalah cara penulisannya yang sangat provokatif, revolusioner. Karena memang buku ini adalah sekelumit pembahasannya tentang seruan revolusi dan aksi massa dalam penjajahan dan dominasi kekuasaan Belanda. Buku ini sangat penting untuk dibaca bagi para mahasiswa, aktivis maupun mungkin bagi para aktivis yang sering melakukan aksi massa dan demonstrasi. Akan merenungkan kembali perebutan aksi-aksinya itu setelah membaca buku ini. Jangan-jangan rampai aksi yang dilakoninya atas nama rakyat sama sekali bukan untuk rakyat, bukan untuk massa banyak, melainkan semua itu dalam bahasa Tan disebut sebagai putsch. Mari kita lihat apakah aksi-aksi kamisan kita adalah bagian dari aksi massa atau malah perilaku-perilaku putsch. Putsch menurut Tan adalah suatu aksi segerombolan kecil yang bergerak diam-diam dan tidak berhubungan dengan rakyat atau massa yang banyak. Gerombolan putsch ini biasanya hanya membuat rancangan menurut kemauan dan kecakapan sendiri tanpa medulikan perasaan dan kesanggupan massa banyak. Saat gerombolan tukang putsch ini melakukan aksi, massa tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka, bukan karena massa bodoh dan tidak memperhatikan situasi yang tengah terjadi, melainkan karena massa hanya akan berjuang untuk kebutuhan yang terjadi dengan kepentingan mereka, baik itu kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Menurut Tan, kaum putsch yang anarkis yang mengatakan dengan lantangnya bahwa kekuasaan yang kokoh itu dapat dirobohkan dengan beberapa butir telur yang meletup, tidak lebih cerdik daripada seorang yang menembak batu dengan kepalanya. Buku Aksi Massa ini adalah sebuah pedoman bagi para aktivis bagaimana melakukan perjuangan yang dapat menggerakkan aksi massa yang sesungguhnya lewat jalur-jalur politik dan ekonomi. Bukan aksi dalam arti sempit sebatas turuk ke ruas jalan, tetapi lebih dari itu, bahwa aksi massa dapat dilakukan dengan cara penguasaan parlementer dan penguasaan kapital. Aksi massa adalah sebuah cara bagaimana mengubah kemauan rakyat menjadi tindakan rakyat, itulah yang harus kita pikirkan. Satu contoh yang bisa saya dapat, pada masa peralihan feodalisme ke kapitalisme di Eropa tatkala abad pertengahan menjadi fase kegelapan bagi Eropa, dan di belahan bumi lain sedang mengalami kejayaan, yaitu Kerajaan Ottoman. Eropa dikuasai oleh otoritas, simbol-simbol keagamaan, penindas ditutupi oleh wahyu-wahyu Tuhan, ilmu pengetahuan menjadi tabu untuk berkembang biak. Para aristokrat dan agamawan mempunyai kekuasaan mutlak atas teritorial beserta isi dan lingkungan kekuasaan mereka. Dan begitu selanjutnya, penguasaan borjuis ini perlahan menggali kuburnya sendiri seperti kesalahan yang pernah dilakukan oleh kaum aristokrat. Catatan-catatan dosa pun tidak terelakkan, borjuis menemukan oposisinya, yaitu para kaum buruh yang menjadi korban atas ritual suci. Akumulasi modal, baiklah, pertentangan tidak terhindarkan dan nanti akan menghasilkan pemenangnya sendiri. Pada bagian imperialisme dan kapitalisme yang ada di Indonesia, 350 tahun Belanda menjajah Hindia Belanda merupakan penderitaan yang tidak terelakkan lagi. Menurut saya, Belanda menjajah Indonesia dengan cara monopoli perdagangan dan wilayah. Politik Belanda menjajah Indonesia dengan imperialisme autokratis, yakni menghancurkan segala kekuatan politik bumi, putra dan menjalankan pemerintah yang sewenang-wenang. Membuat saya semakin yakin bahwa revolusi itu sendiri terjadi di Indonesia, yaitu kekayaan dan kekuasaan sudah tertumbuk dalam genggaman beberapa kapitalis. Rakyat Indonesia semakin lama semakin miskin, melarat, tertindas dan terkungkung. Pertentangan kelas dan kebangsaan semakin lama semakin tajam. Pemerintah Belanda makin lama makin reaksioner. Bangsa Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah kerevolusionernya dan tidak mengenal damai dengan Belanda. Revolusi di Indonesia adalah revolusi menentang feodalisme lokal dan imperialisme barat. Revolusi digawangi oleh kaum buruh industri modern, perusahaan dan pertanian, buruh mesin dan tani. Menurut saya, hanya satu aksi massa, yaitu aksi massa yang tersusun yang akan memperoleh kemenangan di satu negeri yang berindustri seperti Indonesia. Aksi
massa tidak mengenalkan hayalan, hampa tukang puts atau seorang anarkis atau seorang pahlawan. Aksi massa dari banyak orang untuk memenuhi kehendak ekonomi politiknya. Ia disebabkan oleh kemelaratan yang besar, krisis ekonomi politik, dan seketika mungkin berubah menjadi kekerasan. Satu partai yang berdasarkan aksi massa yang tersusun mesti kuasa membawa aksi massa yang memecah itu ke dalam pelabuhan yang tenang dan aman. Aksi massa biasanya dilakukan dengan pemogokan dan pemboikotan dengan tujuan untuk menghambat akumulasi modal sang kapitalis asing bila para pegiat putsch pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka sendiri keluar tiba-tiba, massa tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Bukan karena massa bodoh atau tidak memperhatikan, melainkan karena massa hanya berjuang untuk kebutuhan yang terdekat dan sesuai dengan kepentingan ekonomi. Di sini aksi massa membutuhkan pemimpin yang revolusi. Kelebihan dari buku ini terletak pada cover. Buku ini sendiri yaitu covernya berwarna merah yang memberikan kepastian tentang sebuah keberanian, serta ditambahi oleh foto Tan Malaka yang menambah kesan bahwa ialah penulis yang sebenarnya. Penulis buku ini sendiri, Tan Malaka, memiliki wawasan luas yang mampu memberikan motivasi serta informasi tentang Indonesia dan revolusinya. Adapun kelebihan lain yaitu adanya sebuah ikhtisar riwayat bangsa dan pengaruh dari aspek keyakinan, sosial dan politik, serta mencerminkan keadaan rakyat Indonesia secara sistematis di masa pra-kemerdekaan namun juga mampu diimplementasikan pasca kemerdekaan. Buku ini juga mampu memberikan referensi yang baik bagi kaum proletar pada masa ini, serta membuat para pembaca merasa merasa kemerdekaan dan menjadikan para pembaca seakan-akan pada zaman itu, serta mampu menjadi motivasi bagi para pemuda untuk terus bergerak menegakkan keadilan dan mengintegrasikan menurut perangan buku aksi masa ini yaitu kata-kata yang sulit dimengerti untuk pembaca muda pada masa kini, apalagi karena menceritakan tentang Indonesia di masa kemerdekaan di mana masih banyak orang yang belum mengerti situasi pada saat itu. Selain itu, buku ini juga memiliki kertas yang bisa dikatakan kurang bagus, belum lagi ada tulisan yang kurang jelas sehingga membuat para pembaca dan mengganggu pembacanya. Penulis buku ini juga tidak menjelaskan contoh dari putsch yang dijelaskan secara mendetail. Contohnya seperti apa putsch di masa pra-kemerdekaan atau kejadian putsch berada di daerah mana, implikasinya seperti apa. Demikian yaitu penutup. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca karena dalam buku ini ada banyak yang dikatakan setelah buku aksi masa ini juga sangat menarik bagi pembaca dan diskusi. Karya ini juga mampu memberikan frekuensi spirit pergerakan bagi kaum muda untuk terus berjuang dan menegakkan keadilan demi kesejahteraan bersama. Selain itu, buku ini juga mampu dijadikan motivasi bagi semua orang untuk melakukan aksi massa yang berhubungan dengan rakyat baik demi kebutuhan ekonomi dan politik mereka.